Shalom, Horas Madita Salutna. Kita mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewarta kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Satu
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin.
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor pungan ina.
Kita puji Tuhan. Epistel di ibadah minggu hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Kita membacanya secara responsoria. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujian dari remaja.
Kor nabo sebulung.
Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 10 November 2024. 1 Romawi umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-24 setelah Trinitatis. Topik minggu, memberi dari kekurangan. Dalam bahasa Batak disebut mangalehon nangpe kurangan. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah pada 12 November 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga PR Silaban DRJ Borusi Manungkalit yang beralamat di Perumnas Sudiang Blok L nomor 223. Diharapkan seluruh kehadiran jemaat wilayah 1, Perhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Pengkhotbah.
Di ibadah minggu hari ini yang berkhotbah bagi kita yaitu Bapak Pendeta Mikael LG Taruk Lakbi STH, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 4. Kebaktian kepada masyarakat Batak di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Pada hari ini PLT Pendeta Resort, Pendeta T. Siaturi STH beserta Perhalado Resort Tamarunang dan Perhalado HKBP Tamarunang melaksanakan ibadah kebaktian minggu kepada masyarakat Batak yang ada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Marilah kita doakan kiranya kegiatan berlangsung dengan baik. 5. Amplop HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang bahwa Perhalado dan Panitia HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang akan memberikan amplop Pesta Gotilon yang akan diserahkan di acara Pesta Puncak HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang pada hari Minggu 17 November 2024. Kepada jemaat yang belum mendapatkan dapat meminta kepada Perhalado wilayah masing-masing. 6. Puncak perayaan HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Pada ibadah Minggu 17 November 2024 adalah puncak perayaan HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Adapun acara dan kegiatan di pesta tersebut adalah perayaan ulang tahun, makan bersama, tortor wilayah, door prize, dan lainnya. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk bersukacita di perayaan tersebut. 7. Pemberian ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Gereja melalui Dewan Diakonia akan memberikan ulos kepada jemaat gereja yang berumur 70 tahun ke atas sebagai salah satu program kerja Dewan Diakonia. Pemberian ulos dilaksanakan pada ibadah hari Minggu 17 November 2024 oleh Preses Distrik 17 IBT. Bersama dengan ini Pendeta Resort Tamarunang yang diberikan oleh Preses Distrik 17 IBT bersama dengan Pendeta Resort Tamarunang. Nama-nama yang menerima ulos: 1. Nyonya Simajuntak Boru Panjaitan Opu Amsal Boru. 2. Esi Hite Boru Simajuntak dan Esi Hite dan Inang Boru Simajuntak. 3. Esi Anipar. 4. Dr. Andus PM Sihotang. 5. Nyonya Silalahi Boru Sialagan Opu Parlin. 6. B. Pasaribu Boru dan Inang Boru Sihotang. 7. Situa Ade Siregar dan Inang Boru Pardosi. 8. Nyonya Huta Galum Boru Huta Barat. 8. Bazar Panitia HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Gereja melalui Panitia HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang mengadakan bazar berupa bihun goreng spesial dengan harga 25.000 per porsi. Marilah kita turut berpartisipasi dalam bazar tersebut. 9. Silua anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Sesuai dengan hasil rapat Panitia HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang, diberitahukan kepada anak sekolah minggu dan orang tua HKBP Tamarunang untuk membawa silua pada hari Minggu 17 November 2024. Lanjutannya 10. Jadwal kegiatan lomba HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. 1. Sabtu 16 November 2024 waktu pukul 08.00 WITA akan diadakan lomba 1. Lomba senam anak Medan
Persyaratannya diikuti 4 sampai 6 orang per wilayah yang dinilai kekompakan dan kreativitas. Yang kedua, lomba merangkai bunga. Persyaratan satu budget di 300.000 ditanggung oleh peserta. 2 peserta 3 orang ina setiap wilayah. 3 dekorasi atau kebersihan gereja seluruh jemaat HKBP Tamarunang. 2 Sabtu 16 November 2024 pukul 10.00 WITA lomba mandok hata. Lomba mandok hata tentang 1 marhabut niroha, 2 marlas niroha, diikuti oleh ama dan partisipan. Durasi maksimal 5 menit. 3 Sabtu 16 November 2024 pukul 14.00 WITA 1 lomba nyanyi solo anak sekolah minggu untuk horong 1, 2 dan 3. 2 musik diikuti oleh musik karaoke atau tanpa musik. Baru yang ketiga horong 3. 2 lomba menghafal ayat Alkitab ayat 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. 4 Sabtu 16 November 2024 pukul 17.00 WITA lomba vokal grup remaja Napasobulung. Persyaratannya peserta minimal 5 sampai dengan 12 orang, tidak termasuk pemain musiknya. 6 lagu rohani, aransemen bebas. 7 durasi 7 menit maksimal. 8 penilaian harmonisasi, kekompakan dan kreativitas. 5 Minggu 17 November 2024 pukul 19.00 WITA pesta puncak diikuti oleh seluruh jemaat HKBP Tamarunang. 12 jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 November. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun 1 Tantra Andalas Panjaitan 4 November 2 wilayah 2. 2 Situa STJ Marpaung SH 5 November wilayah 1. 3 MDE Boru Sihotang ST 5 November wilayah 1. 4 Aswitsi Anggia Boru Panjaitan 6 November wilayah 2. 5 Rut Tiurma Boru Hutagalung 7 November wilayah 3. 6 Marta Ananda Boru Panjaitan 8 November wilayah 2. 7 Perlindungan Silalahi 8 November wilayah 3. 8 RB R Boru Sitohang 9 November wilayah 3. 9 I Boru Pasaribu 9 November wilayah 3. 10 Novel Binsar Sirait 10 November wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 5 sampai 10 November. Jemaat yang merayakan 1 A Butar-Butar SH dan Inang Junior 6 November wilayah 3. JRP Gultom dan Inang FPU Boru Lubis 7 November wilayah 2. M Nababan dan Inang El Boru Simamora SH MA MH 9 November wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14 jemaat yang datang dalam ibadah.
1. Minggu 3 November 2024, ibadah umum di gereja 136 orang, ibadah sekolah minggu 64 orang. 3. Selasa 5 November 2024, kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga TR Situa TR Siaturi, Erboru Hutasoit, 61 orang. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kor bunga nama.
Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan kedua. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Mata dan penglihatanku hanya pada Tuhanku. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kutemukan Tuhan Yesus, kutinggalkan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku.
Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan penuh tubuh yang sehat. Dan pada pagi ini kami akan mendalami kekayaan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan dibaca dan yang akan diberitakan boleh memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah rindu untuk mendengarkannya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Michael Taruklabi. Saya dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, Jalan Tidung. Kalau ditanya keluarga, puji Tuhan, istri saya 2 anaknya. Dua-duanya laki-laki. Mungkin begitu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau lebih-lebih lagi selesai ibadah ya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Izinkan saya untuk membaca Alkitab ini dari edisi terjemahan baru 2. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja
buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat? Apanya yang tidak sehat? Apanya? Ada yang bilang, Pak Pendeta, mungkin kantongnya, Pak. Mungkin kita satu server. Sama itu. Itu sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur ya Bapak Ibu. Sejak jadi pendeta, dan mungkin ini pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai Tuhan panggil saya. Ini baru pertama saya naik di atas mimbar Huria, Kristen, Batak, Protestan. Dan HKBP ini di Indonesia cukup besar. Besar sekali. Dan saya bangga Bapak Ibu. Bangganya bukan karena berdiri di tempat ini. Bangganya saya karena saya bisa membagikan firman bagi Bapak Ibu. Dan harapan saya di saat saya bagikan firman ini, biar firman ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di atas mimbar ini, saya mengucapkan terima kasih bagi Parhol apa? Begini kalau banyak makan ubi Bapak Ibu. Lidahnya masih. Terima kasih untuk Majelis Jemaat HKBP Tamarunang yang sudah mengizinkan saya melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Sianturi. Ngomong-ngomong, Bapak Pendeta Amang Pandeta itu satu kelas dengan saya kuliah. Sama-sama kami kuliah S2. Dan puji Tuhan diizinkan saya naik di atas mimbar ini. Sama-sama teman sependeritaan, sepergumulan, dan banggalah memiliki rekan sekerja seperti hambanya Amang Pendeta Tommy Sianturi. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin seperti itu aja dulu ya pendahuluannya. Itu masih pendahuluan, belum khotbahnya itu, belum. Masih ada 1 jam lagi saya khotbah. Yang penting tahan-tahan pinggang, yang asam urat tarik-tarik kaki. Ya. Ini mau panjang ini khotbahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini yaitu memberi dari kekurangan. Hal pertama yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tidak akan mampu memahami bagian Alkitab di saat Alkitab tadi dibuka dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Bapak Ibu tidak akan pahami itu. Karena itu merupakan penggalan dari bagian Alkitab dari satu keutuhan
pasal 17. Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya, di sana Elia dan janda di Sarfat. Namun saya senang sekali kalau membagikan firman, saya suka bagi pada pendahuluannya, latar belakangnya dulu, agar Bapak Ibu dan saya nyampe sampai di ayat 7 itu. Karena kalau cuma baca ayat 7 mungkin tidak mengerti, tidak paham. Sama kalau Bapak Ibu dalam kondisi di rumah beraktivitas, lalu kalau Bapak Ibu dalam kondisi lapar, lalu di rumah cuma dikasih makanan setengah, itu kenyang atau tidak? Mungkin tidak. Maka firman Tuhan hari ini juga seperti itu. Makanya kalau saya kemana-mana Bapak Ibu, kalau pelayanan, ada beberapa di gereja-gereja lain, di tempat saya melayani, ada beberapa orang kalau berdoa firman, pelayan firmannya, Tuhan Yesus berkatilah sebagian dari firman. Makanya kalau pulang kita banyak bikin dosa, karena doanya cuma sebagian. Sama kalau tanpa disadari, kalau kita doa makan, Tuhan Yesus tolong berkati tangan-tangan yang sudah mengelola. Lalu bagaimana dengan kaki? Ini kaki mau kemana? Ini kaki dia pergi ke pasar, dia pergi ke dapur, bukan hanya tangan. Namun hari ini, pagi ini, saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, agar keluar dari tempat ini, Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berkualitas dalam Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, bahwa ada seorang yang bernama dalam bahasa Ibrani Eliyahu, yang artinya Allahku adalah Tuhan. Karena huruf Tuhan, tulisannya huruf besar semuanya, berarti dia Adonai, bukan Yahweh. Dalam tulisannya, huruf besar semua, huruf besar Adonai, bukan Yahweh. Orang ini, Elia ini, dia punya kepercayaan diri yang besar. Kenapa seperti itu? Karena dia berani datang mengatakan satu kebenaran yang mungkin kebenaran itu menyakitkan di telinga raja yang bernama Ahab. Ahab ini adalah raja Israel yang ada di utara. Kenapa sampai Elia datang lalu menyampaikan kebenaran itu? Karena gara-gara Ahab, dia kawin dengan seorang perempuan bernama Isabel. Isabel itu adalah salah satu putri dari Raja Sidon. Dan mereka adalah, Isabel ini adalah penyembah berhala, penyembah Baal. Efeknya Ahab, Raja Ahab menjadi penyembah Baal. Dan ketika melihat ketidakbenaran itu, Tuhan kasih tugas bagi Elia, kamu pergi ke sana, pergi sampaikan kepada Raja Ahab bahwa hidupnya itu sudah tidak benar sebagai raja. Lalu pergilah Elia. Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan raja atau orang-orang yang
penting, Elia tidak ada dia berpamitan, orang sini bilang tabe-tabe, tidak. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayatnya yang pertama, pasal 17, tadi kita tidak sampai sana Bapak Ibu, dia terpotong. Pasal 17 ayat 1, dia jumpa Ahab, lalu dia katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya. Ayat 2 dengan jelas dia bilang, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menyampaikan hal-hal yang benar yang Tuhan perintahkan, tidak ada tawar-menawar. Karena di mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ahab itu adalah perbuatan yang salah. Bahkan dengan keras dia katakan bahwa demi Tuhan Allah Israel yang kulayan, tidak akan ada embun atau hujan. Marah sekali. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu ketika terjadi hal ini, maka yang marah harusnya itu Raja Ahab. Harusnya yang marah itu Raja Ahab. Namun yang terjadi sebaliknya, yang marah itu adalah Isabel. Marah dia. Bahkan dalam catatan saya, Isabel memerintahkan seluruh pasukan, seluruh pemburu untuk mengejar Elia. Kejar dia kemanapun dia pergi. Kalau bisa bantai dia. Jahat sekali Isabel. Bahkan Bapak dan Ibu, dalam catatan Alkitab saya, dalam tafsiran ini, kalau saudara buka Alkitab pasal 18 ayat 13, di sana kejahatan luar biasa dilakukan oleh Isabel. Isabel dia bunuh nabi-nabi. Dia bantai itu nabi-nabi, semua nabi-nabi. Lalu apa yang terjadi bagi kehidupan Elia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Elia dia ada dalam Theodoron. Theodoron itu dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia tidak dibantai, tidak dibunuh, tidak. Justru di dalam ayat tadi kita cuma baca ayat 7. Justru di dalam ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, dia disuruh pergi ke daerah yang bernama sungai apa itu? Sungai Kalau Bapak Ibu lihat ayat 3, Sungai Kerit. Sungai Kerit. Sungai Kerit ini Bapak Ibu, dalam catatan sejarah, dia sungainya ini penuh dengan air. Sungai Kerit ini berada di wilayah timur dari sungai yang besar, yaitu Sungai Yordan. Maka Tuhan utus pergi ke sana. Kalau dilihat Bapak Ibu, dalam kondisi yang Elia alami, Elia menderita sekali menyampaikan kebenaran. Dalam kondisi yang ada di hutan, di sungai, dia tidak mendapat apapun, makan minum tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, Theodoron, penyertaan pemeliharaan Tuhan itu nampak. Di saat Tuhan mengirim ayat 4, mengirim burung gagak.
Pemeliharaan Tuhan tuh nampak. Tuhan kirim burung gagak dengan memberikan dia apa? Dibilang situ memberikan roti dan daging. Kalau Bapak Ibu dan saya membuka channel Discovery, paruhnya burung gagak itu kan kecil. Paruhnya kan kecil. Kalau sekiranya dia cuma ambil, ini penafsiran, kalau sekiranya dia cuma ambil roti, itu mungkin masih masuk di akal. Tapi di dalam ayatnya yang ke-6, burung gagak yang Tuhan kirim ini untuk menolong Elia, dia juga membawa seekor daging. Kalau mungkin pikiran kita, akal sehat kita, burung gagak nggak mungkin bisa, nggak bisa dia ini. Tapi yang jelas bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan kirim mungkin burung Raja Wali, mungkin masih masuk di akal. Mungkin burung Raja Wali akan bawa bukan dagingnya saja, tapi mungkin satu ekor ayam yang hidup dilempar ke situ. Tapi ini burung gagak. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa dibedakan bahwa daging itu mungkin ada daging yang bagus, ada juga daging yang tidak bagus. Kalau burung gagak diambil. Walaupun itu cuma sedikit, tapi itulah bentuk Theodoron, penyertaan Tuhan bagi Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup hambanya Elia ada pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Baru yang pertama. Sekarang yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam teks bacaan kita ayat 7 sampai 16, bahwa ternyata Sungai Kerit itu mengalami kekeringan. Sudah kering. Ini hal yang kedua. Kita masuk dalam pembacaan kita. Sungai Kerit sudah mengalami kekeringan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Elia, Tuhan bilang kamu pergi, tinggalkan tempat itu. Kamu pergi. Kalau Bapak Ibu lihat sana, dia pergi ke Sarfat ayat 9. Dia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Dan di wilayah Sidon itu dia berjumpa dengan seorang janda. Dalam catatan saya, Sidon tadi sama Bapak Ibu dengan perempuan yang di atas, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel dia punya CV, dia punya kurikulum vitae, tapi ini janda ini tidak ada. Dia tidak punya latar belakang yang dijelaskan oleh Alkitab kita ini. Hanya lembaga Alkitab Indonesia saja yang memberi judul janda di Sarfat. Cuma LAI yang memberikan judul itu. Lalu Elia pergi. Dia pergi berjumpa dengan janda di Sarfat. Kalau jandanya di Israel beda dengan janda di Indonesia. Kalau janda di Indonesia itu jandanya kaya-kaya. Indonesia jandanya kaya-kaya. Ada jemaat saya bilang, Pak Pendeta, hati-hati sama jampi. Saya bilang, apa itu jampi? Janda pirang, Pak. Ngeri. Hati-hati Pak Pendeta, itu jampi-jampi itu berkeliaran di mana-mana. Saya bilang, ngeri sekali itu. Itu jampi Pak, dia punya kekuatan apa? Saya bilang, apa itu kekuatannya jampi itu? Modal nekat Pak. Ngeri sekali itu jampi itu. Apalagi kalau kita para pelayan
disuruh berkunjung, saya selalu bertanya sama majelis, ini yang dikunjungi ini siapa ini? Keluarga utuh atau jampi? Oh ini Pak Pendeta, dia kurang lebih jampi Pak. Wah, nggak boleh pendeta pergi sendiri, bahaya. Karena ada pengaruh jampi itu. Tapi juga Bapak Ibu, jampi itu kan bukan konotasi negatif. Itu hanya ada di media sosial gitu ya. Itu hanya ada di media sosial. Bukan berarti bahwa Bapak Ibu gitu ya, nanti pulang, itu tadi di firman itu bilang ada jampi. Jampi apa? Janda pirang, cat rambutmu itu warna hitam. Bukan begitu juga gitu ya. Itu cuma kiasan saja. Kita kembali lagi bahwa Elia berjumpa dengan janda ini. Saudaraku, janda ini tidak memiliki latar belakang apapun. Kalau Bapak Ibu baca pasal 17 ayat 7 sampai 16, ini seakan-akan ceritanya ini bahwa Elia itu dalam kondisi lapar, lalu dia mencari pertolongan pada si janda. Kan kondisinya begitu dalam bacaan ini. Bahkan kalau dilihat Elia datang dalam kehidupan janda, bukannya dia permisi atau apapun, bahkan dia, kalau Bapak Ibu dan saya berpikir ini Elia nggak tahu diri. Kenapa dia tidak tahu diri? Karena datang minta minum, bahkan juga dia minta roti. Ini kan tidak sopan. Kita tidak perlu membahas hal itu. Tapi yang kita mau tilik di sini Bapak Ibu, kalau pembacaan ini kita lihat bahwa Elia datang untuk meminta pertolongan, itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak pada Bapak Ibu semuanya bahwa bukan janda ini yang memberi berkat kepada Elia saja. Tapi jelas sekali bahwa Tuhan mengutus Elia untuk hadir dalam kehidupan rumah tangga janda dan anaknya untuk menjadi berkat. Tuhan melihat bahwa ada kondisi yang harus ditolong di Sarfat sana. Oleh sebab itu dia datang atas perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau dilihat dalam pembacaan kita tadi, tinggal sedikit kan sisa makanan yang dimiliki oleh janda itu. Bahkan dia bilang, kalau saya makan dan minum, mungkin besok saya akan mati. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi yang dia miliki untuk makan dan minum pada hari esok. Tidak ada. Tapi dengan kehadiran Elia inilah mau menunjukkan bahwa Tuhan Israel lebih berkuasa dari kehidupan manusia. Lebih berkuasa dia. Makanya Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-14 kan jelas sekali dibilang sana bahwa mulai sekarang tidak akan lagi tempayan, tepung, minyak berkurang sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan. Berarti kita sudah memahami bahwa ternyata Elia datang itu untuk membawa berkat. Bukan hanya janda yang memberi berkatnya, tapi Elia datang untuk memberi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin demikian penafsiran yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dapat memahami bagian dari Alkitab ini. Lalu apa yang hendak kita bawa pulang dalam kehidupan kita hari lepas hari di tengah dunia ini? Yang pertama, pernahkah saudara berpikir
bahwa berbagai hal yang telah kita upayakan bagi keluarga, bagi apapun dalam kehidupan rumah tangga kita, hasilnya itu saja. Dan kadang kita bertanya, apa arti kelimpahan yang Tuhan berikan? Banyak orang Kristen selalu bertanya, Pak Pendeta, saya ini kerja pagi sampai malam, pergi dengan matahari, pulang dengan bulan, banting tulang, peras keringat, putar otak. Iya kalau kembali otaknya, kalau tidak bagaimana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kelimpahan, selalu saya ingatkan, bukan hanya materi. Berbicara tentang kelimpahan berarti berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kadang di rumah, di saat mungkin kita memiliki pendapatan dan hasil, dari selama 1 bulan kita bekerja, kita sudah berpikir mana-mana yang harus dibayar. Kita sudah mulai menghitung-hitung, bahkan kita mengambil kalkulator. Itu kan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya cuma mau bilang, bagi HKBP Jemaat Tamarunang, bagi seluruh jemaat, hapus semua itu. Segala kekhawatiran itu hapus semuanya itu. Serahkan kalkulator yang kita pegang tadi, kasih sama Tuhan. Biar Tuhan yang hitung setiap berkat yang kita miliki, agar di saat Tuhan yang hitung berkat yang kita punya, maka di saat itu pemberian dari Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu tidak kelihatan, tapi tangan Tuhan ini selalu menyertai saya dan saudara kemanapun Bapak Ibu pergi. Itu hal yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita semuanya. Lalu hal yang kedua, percayakah saudara untuk menjadi berkat? Itu pertanyaan. Jadi saya mau tanya, percayakah saudara untuk menjadi berkat? Gini. Ini sudah mau akhir penghujung khotbah. Kalau pendeta tanya, Bapak Ibu, ya, gitu. Kalau pendeta tanya, mungkin Amang Pendeta Tommy bertanya, gitu toh. Kalau dia tanya, saya mau tanya, nah gitu, saya mau tanya. Biasanya Bapak Ibu, kalau pelayan firman dia bilang saya mau tanya, rame-rame jemaat itu menundukkan kepala, tanda mengheningkan cip. Itu terjadi itu. Selalu kalau saya khotbah, saya mau tanya, rame-rame tunduk. Jangan tunduk. Siapapun pelayan firman dimanapun Bapak Ibu datang ibadah, kalau pelayan firmannya saya mau tanya, percaya deh, percaya omongan saya. Kalau dia bilang saya mau tanya, pasti pendeta itu yang jawab sendiri. Percaya deh, percaya. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Jadi kalau siapapun pelayan firman saya mau tanya, tatap dia apa? Nah begitu. Gitu. Kalau Bapak Ibu tatap begini, minimal pendeta itu takut. Oh berarti dia sudah baca dari rumah ini. Begitu. Ya. Hal yang kedua yang saya mau tanya bagi kita, percayakah saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain? Jawabannya, tidak perlu tunggu kaya untuk menjadi berkat. Tidak perlu dulu mendapat banyak penghasilan untuk menjadi berkat. Karena apa yang kita beri dari kekurangan, itu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pulang pergi lakukan firman ini agar hidupmu semakin dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan dan kami baca boleh menjadi kekuatan dan pegangan hidup beriman kami di tengah dunia ini. Bapa yang ada di sorga, pada pagi hari ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga boleh datang dalam ibadah ini membawa diri untuk diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh ruang-ruang kehidupan kami, agar di saat kami beraktivitas dalam dunia ini, biarlah kami boleh melangkah dengan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, biarlah Tuhan boleh memberkati akan kehidupan kami semuanya. Kalau Tuhan memberikan kami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, biarlah Tuhan boleh lengkapi kami dengan kesabaran, agar di saat kami beraktivitas di tengah dunia ini, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi modal bagi kehidupan kami semuanya. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kehidupan dari anak-anak kami. Tuhan, kalau mereka dipercayakan untuk duduk dalam bangku studi dan pendidikan, biarlah Tuhan boleh memberkati pendidikan mereka. Kalau saat ini mereka telah mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka. Dan kalau saat ini mereka sedang menantikan pekerjaan dan mencari pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan itu dengan penuh hikmat, sehingga mereka di saat mendapatkan pekerjaan, mereka boleh menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan yang ada di HKBP Jemaat Tamarunang di tempat ini. Baik kebaktian wilayah 1, biarlah Tuhan boleh memberkati bahkan seluruh perangkat pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi kebaktian kepada masyarakat yang ada di daerah Sorowako, Kabupaten Luwuk Timur. Tuhan, hari ini hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy Sianturi beserta Parha Adorisot Tamarunang, HKBP Tamarunang melaksanakan ibadah kebaktian minggu di sana. Biarlah segala upaya, segala acara yang terjadi di sana semuanya atas penyertaan Tuhan, sehingga peribadatan yang boleh terjadi bersama seluruh masyarakat Batak di Sorowako semuanya boleh terjadi atas penyertaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi HUT ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Biarlah Tuhan boleh memberkati akan seluruh tim kerja dan panitia ketika merayakan puncak perayaan HUT ke-15 ini. Jangan Tuhan permalukan, namun biarlah Tuhan tolong sehingga perayaan HUT ke-15 ini boleh menjadi persembahan yang hidup yang kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami khususnya mau berdoa bagi seluruh majelis jemaat yang ada di HKBP Tamarunang ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati akan pelayanan mereka bersama dengan keluarga, dan khususnya bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Sianturi bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan kehidupan pelayanan hamba-Mu ini dalam segala dinamika kehidupan di rumah maupun di tengah pelayanan bergereja. Biarlah Tuhan boleh memberkati
dan juga Tuhan boleh memberkati keluarga yang ada, yang selalu mendukung dan menopang aktivitas pelayanan dari hamba-Mu ini. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi acara pemberian ulos, bahkan juga bagi acara basar dari kepanitiaan yang ada. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, maka kami mau hadirkan penyertaan dan kuasa Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semuanya, agar di saat kami beracara, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada di HKBP Tamarunang ini, yang mengalami tubuh lemah dan sakit. Di antaranya Agusta Christine Boru Sianipar, Sintua Ade Siregar, Sianipar, Nyonya Sintua Hutapea Boru Siregar, S Huta Barat, B Sinaga SE. Bapak yang ada
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.